Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran distilasi atmosferik. Nah, sesuai gambar yang tertera, di sini pitnya masuk dengan dipompa ke dalam heat exchanger. Nah, di dalam heat exchanger ini terjadi pertukaran panas atau perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ini sebesar kurang lebih 270 derajat Celcius. Nah, di dalam heat exchanger ini terjadi pemanasan awal. Nah, pemanasan awal dari heat exchanger ini memanfaatkan dari panasnya atmosferik residu. Nah, kemudian tujuan dari pemanasan awal pada heat exchanger ini yaitu untuk mengurangi beban dari si furnace tersebut. Selain mengurangi beban dari furnace, pemanasan awal ini juga berfungsi untuk memperlambat perengkahan pada pipa atau kerusakan pada pipa. Kemudian dari heat exchanger tersebut, fluida dialirkan menggunakan tube ke dalam furnace. Nah, di dalam furnace inilah terjadi pemanasan lanjutan dari HE tersebut. Pemanasan lanjutan ini sebesar kurang lebih 350 derajat Celcius. Nah, dari 270 derajat Celcius ke 350 derajat Celcius, rentannya tidak jauh. Inilah tujuan dari pemanasan awal tersebut. Nah, kemudian dari furnace lanjut ke kolom distilasi atau masuk ke kolom distilasi. Nah, tempat masuknya feed ke kolom distilasi ini disebut dengan flash zone atau tempat masuknya feed ke dalam kolom distilasi. Nah, feed tersebut yang cair akan mengalir ke bawah, sedangkan yang berbentuk fase gas akan menguap ke atas. Nah, di dalam kolom distilasi ini terdapat banyak sekali tray-tray. Nah, kurang lebih terdapat 50 tray di dalam kolom distilasi. Fungsinya tray itu untuk apa? Fungsinya tray itu adalah untuk mengondensasi. Nah, nanti ada traik titik didih di setiap tray-tray tersebut. Fase yang memiliki traik titik didih yang tinggi, maka dia akan turun ke bawah, sedangkan yang memiliki traik didih yang rendah, dia akan menguap ke atas. Nah, di dalam kolom distilasi ini akan menghasilkan beberapa produk-produk. Yang pertama, dari top button-nya. Kita lihat ke atas. Ke atas, di sana ada dua heat exchanger. Nah, dua heat exchanger tersebut berfungsi untuk pertukaran panas. Nah, jika terjadi pertukaran panas, maka akan ada dua komponen. Yang pertama ada aliran yang panas dan juga aliran yang dingin. Nah, jika aliran panas ketemu dengan aliran yang dingin, maka akan menjadi lebih dingin. Kemudian aliran yang dingin tersebut juga akan menjadi lebih panas. Di sana ada dua, di dalam kilang atau di dalam pabrik minyak, di sana bisa terdapat beberapa juga heat exchanger sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah dari dua heat exchanger tersebut masuk ke dalam yang namanya separator. Nah, di situ separator. Nah, hasil dari top button masuk ke separator. Di sana ada yang berupa fase gas. Fase gasnya tersebut akan dialirkan menjadi fase gas. Kemudian di bagian bawah separator akan direfleks menuju ke bottom menuju ke kolom distilasi kembali. Dialirkan menggunakan pompa. Kemudian di situ aliran yang masih tidak sesuai dengan keinginan maka akan dipertajam masuk ke dalam kolom distilasi kembali. Ada juga yang alirannya sudah sesuai, akan dilanjutkan menjadi produk yaitu gas olin. Kemudian di samping-samping kolom distilasi tersebut ada set stream atau hasil-hasil samping dari kolom distilasi. Di sana sesuai dengan prinsip yang pertama tadi, sesuai dengan traik titik didihnya, kemudian masuk ke dalam kolom-kolom tersebut, kolom-kolom yang kecil tersebut. Kemudian masuk, jika masih ada traik didih atau fase atau fraksi yang lebih ringan, bisa direfleks kembali ke dalam kolom distilasi, gunanya untuk mempertajam hasil dari traik titik didih atau hasil dari pemurnian tersebut. Kemudian jika terus-menerus direfleks, maka hasilnya akan lebih baik, tapi kekurangannya adalah produk yang dihasilkan pun akan lebih sedikit. Kemudian
alirannya masuk ke dalam kolom-kolom atau set stream tersebut, direflek kembali dan menghasilkan produk yang lebih baik. Kemudian di situ setelah masuk ke dalam kolom set stream atau kolom-kolom di samping kolom distilasi, dia akan didinginkan. Kemudian setelah didinginkan, dia akan menghasilkan produk-produknya. Kemudian seperti gasolin, nafta, kerosin, dan diesel. Prinsip kerjanya sama. Kemudian kita beralih ke paling bawah, yaitu atmospheric residue atau biasa disebut dengan long residue. Nah, long residue ini adalah hasil paling bawah dari kolom fraksinasi atau kolom distilasi. Atmospheric residue ini temperaturnya sangat tinggi. Nah, dari temperatur yang tinggi tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk memanaskan HE tadi, HE yang berada di awal tadi. Nah, dialirkannya dengan menggunakan apa? Tentunya dengan menggunakan pompa. Kemudian dialirkan menuju HE untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya pemanasan di dalam HE tersebut. Nah, selain dipanaskan, atmospheric residue tersebut juga dapat disimpan atau dilanjutkan ke unit pengolahan selanjutnya. Nah, seperti itulah kurang lebih gambaran sederhana dari aliran distilasi atmosferik yang ada di kilang-kilang. Saya Andi Abdul Aziz, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.